Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada pada saat ini, secara khusus jemaat GKI Nazaret Bangkal dan jemaat GKI PTSLM, apa kabar? Saya berharap masing-masing kita bersama dengan keluarga itu dalam keadaan baik-baik saja, di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita untuk kita merendahkan diri kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang menjadi perenungan bagi kita pada saat ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-21. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua di bawah perikop Yesus menjanjikan penghibur. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema dengan perenungan firman Tuhan pada saat ini, dikasihi dan mengasihi Allah. Ada seorang psikolog dari Amerika Serikat yang bernama Abraham Maslow yang menyatakan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar yakni kebutuhan secara psikologi. Hari-hari ini banyak orang cemas karena akan sulit mendapatkan kebutuhan secara fisik itu. Dan itu adalah kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Rasa aman yakni ketika seseorang memiliki tempat yang teduh dengan rasa aman tanpa ada gangguan. Barangkali dengan memagari rumahnya, membuat pintu ganda, dan sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang untuk dikasihi dan mengasihi. Banyak orang yang kurang kasih sayang, pada akhirnya putus asa, kehilangan pengharapan, dan bisa melakukan hal-hal yang tentu tidak diinginkan. Yang kebutuhan akan harga diri. Ketika seseorang merasa tidak dihargai, maka ia akan merasa depresi, ia merasa tidak berdaya, ia merasa rendah diri, ia akan melakukan perlawanan demi perlawanan. Yang kelima adalah aktualisasi diri. Artinya ia membutuhkan sebuah sarana di mana ia bisa tampil karena adanya keinginan seseorang untuk menggunakan
semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa dilakukan. Dan salah satu kebutuhan yang paling terpenting dari 5 kebutuhan ini adalah kebutuhan kasih sayang, yaitu dikasihi dan mengasihi. Ketika seseorang kehilangan rasa kasih, maka tentu ia akan kehilangan kebutuhan yang paling mendasar. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun Yesus menyatakan kepada murid-murid bahwa meskipun dunia meninggalkan mereka, meskipun mereka tidak dapat memperoleh kasih dari manusia, tapi firman Tuhan berkata bahwa tiap orang percaya kepada Kristus dan setia mengasihi Dia, maka akan dikasihi oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa merasakan kasih Allah? Kalau kita baca firman Tuhan di Yohanes 14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku. Kalau kita baca bagian ini secara utuh, ini mau menyatakan tentang satu perwujudan kasih Allah di dalam kehidupan manusia yang dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tetapi kasih itu harus didasarkan pada satu prinsip, bahwa setiap orang percaya harus menyatakan kasihnya kepada Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu pengakuan yang harus kita pahami bersama, bahwa sesungguhnya Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena kasih Allah yang membuat kita mengalami satu persekutuan indah bersama dengan Allah. Karena kasih Allah kita merasakan sebuah keintiman dengannya. Bagaimana caranya? Karena Yesus yang di kayu salib memungkinkan kita mengalami karunia Allah. Oleh karena dosa pemberontakan kita di hadapan Allah, namun karena pengorbanan Kristus, jurang pemisah itu disatukan kembali dan kita beroleh persekutuan bersama dengan Allah. Dan oleh karena itu, setiap orang percaya yang merasakan kasih Allah yang begitu dalam dituntun untuk mewujudkan, untuk merespon kasih Allah itu di dalam kehidupannya. Oleh sebab itulah Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini berbicara dengan murid-murid Yesus yang akan mengalami kegoncangan pada saat itu. Persoalan demi persoalan mereka dituntut untuk membuktikan bahwa mereka mengasihi Allah. Akan tetapi itu juga berlaku di dalam kehidupan setiap kita pada saat ini, untuk kita dapat hidup di dalam kasih Allah. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku. Hari-hari ini kasih kita kepada Allah tentu sedang diuji. Untuk mengasihi Allah kita berhadapan dengan masalah, kita berhadapan dengan tantangan, kita berhadapan dengan persoalan demi persoalan. Saya mau katakan Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, COVID-19 ini telah menguji ketahanan iman setiap orang. COVID-19 ini sedang menguji sejauh mana kita menunjukkan kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah. Dan firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, maka kita juga akan menikmati kehidupan di dalam kasih Tuhan. Lalu apa wujudnya? Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang benar-benar mau berjumpa dengan Tuhan Allah setiap hari. Saya tidak tahu seberapa orang dari kita yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tapi saya mengingatkan kita sebagai wujud bahwa kita sungguh menyatakan kasih kita kepada Allah, maka itu akan terlihat dari seberapa sering kita membangun hubungan dengan Tuhan Allah. Seberapa sering kita datang kepada Tuhan Allah, seberapa sering kita menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan Allah. Jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Itu kata firman Tuhan. Ketika kita menyatakan dengan hati kita bahwa kita sungguh mengasihi Allah, kita akan menunjukkan kesungguhan kita untuk dapat memelihara, mentaati perintah Allah. Tentu kasih itu bukan sekedar perkataan, tetapi kasih juga adalah tindakan nyata dan melalui perbuatan kasih yang dikerjakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jika kita sudah mengasihi, menuruti dan mentaati perintah Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memberikan berkat-Nya bagi kita. Yaitu yang pertama, Ia akan mengutus penolong bagi kita. Itu dikatakan di dalam ayat 16. Penolong dalam bahasa Yunani adalah parakletos, yang artinya pembela atau penolong. Roh Kudus yang membela kita terhadap dunia saat kita diejek, saat kita dihina, saat kita diserang, saat kita dianiaya. Yang kedua, Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Itu di ayat yang ke-16. Kata selama-lamanya ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu sekali diberikan, tidak pernah dicabut kembali. Yang ketiga, Allah akan memberikan roh kebenaran. Di ayat yang ke-17 akan datang dan akan mendiami hati kita dan akan selalu bersama dengan kita sebagai wujud bahwa kita dikasihi oleh Allah. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada saat ini, sekarang saya mengajak kita semua. Ini adalah kesempatan untuk kita mengevaluasi diri, sejauh mana dari lubuk hati kita, dan kita menunjukkan kasih kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah. Kalau selama ini dalam praktek-praktek kehidupan keagamaan kita, kalau selama ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan pribadi kita, dalam pekerjaan kita, kita perlu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Mari kita kembali mengintrospeksi diri dan berkata, Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan. Jika dengan tulus kita mengasihi Tuhan, maka kasih Tuhan akan tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Kita hanya melewati kebenaran firman Tuhan ini, kita semakin diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom.